Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Fitri Fanawati. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas saya mengenai perkembangan kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku. Mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia yang diampu oleh Ibu Hudaidah. Sejarah masuknya Islam di Sulawesi. Pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar, Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa agama Islam pertama kali datang ke daerah ini pada abad ke-17. Islam diperkenalkan pertama kalinya oleh para mubalik dari Sumatera Barat, Minangkabau, yang ketika itu masih berada di bawah kekuasaan wilayah Kesultanan Aceh. Mengenai hal ini, Matulada dalam bukunya Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa seorang ulama dari Minangkabau Tengah, Sumatera Barat, bernama Abdul Qadir Khatib Tunggal tiba di Pelabuhan Talo pada tahun 1605 dengan menumpang sebuah kapal perahu. Setibanya di pantai, ia kemudian melakukan sholat yang mengherankan masyarakat. Dan dia mengatakan kepada masyarakat apa tujuan dia untuk datang kemari, yaitu untuk menemui raja. Raja Talo yang mendengar berita itu langsung bergegas ke pantai. Tetapi sebelum sampai ke pantai, dia sudah bertemu dengan seorang kakek tua dan menuliskan surah di telapak tangannya yang berupa surah Al-Fatihah. Ternyata kakek tua itu adalah Abdul Qadir Khatib Tunggal yang berasal dari Minangkabau. Peristiwa tersebut membawa implikasi terhadap Islamnya kerajaan Talo yang diterima oleh rajanya yang pertama yang bernama Malingkang Daeng Manyondri Karaeng Tumanangari Bonto Biraeng. Setelah memeluk agama Islam, raja ini kemudian memakai nama Islam dengan gelar Sultan Alauddin Awalul Islam. Peristiwa masuknya Islam Raja Talo pertama terjadi pada malam Jumat 22 September 1605 atau 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah. Islam datang ke Sulawesi Selatan pada tahun 1605 ketika 3 tokoh pembawa Islam dari Minangkabau menginjak kakinya di daerah ini. Islam disebarkan tanpa kekerasan dan melalui pintu istana yang dimulai dari raja lalu ke masyarakatnya, atau disebut dengan top down. Namun ketika pemegang hegemoni kekuasaan Islam di Sulawesi Selatan, yaitu kerajaan Goa Talo, hendak meluaskan pengaruhnya ke wilayah pedalaman, maka terjadilah pola islamisasi dari yang bersifat damai menjadi kekerasan atau militer. Hal ini terjadi karena 93 pihak kerajaan di pedalaman seperti Bone, Sopeng, Wajo, dan Sindereng menolak takluk dan tidak menerima Islam dari Goa. Penerimaan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan sistem budaya masyarakat Bugis dan Makassar telah menjadikan identitas penting keislaman orang Bugis dan Makassar. Hal ini tentu mempermudah proses penerimaan Islam sebagai agama dan peradaban yang dianut melalui proses islamisasi secara kultural dan secara politik telah menghasilkan bentuk masyarakat Muslim Bugis dan Makassar yang toleran dan akomodatif. Setidaknya hal ini berangkat pada proses awal masuknya Islam di daerah Sulawesi Selatan. Sejarah masuknya Islam di Maluku. Islam masuk ke daerah Maluku secara resmi pada abad ke-9. Pada waktu itu dibawa oleh orang Arab, Persia dan juga Melayu yang berdatangan sejak dari abad ke-5 sampai abad ke-11 Masehi. Maluku terkenal dengan semerbak bunga cengkehnya. Banyak orang asing tertarik datang ke sini untuk berdagang. Bahkan orang-orang Eropa berdatangan ingin untuk menguasai daerah tersebut. Maluku juga dikenal dengan julukan dengan negeri 1000 pulau dan Jazirah Al-Mulk, wilayah raja-raja. Cengkeh memang tumbuh di pulau-pulau lain, tetapi cengkeh yang unggul datangnya dari Ternate, Tidore, dan 3 pulau lain di dekatnya, yaitu Motir, Batjan, dan Matjan, yang sejauh tercatat dalam buku baru dihuni manusia sekitar tahun 1250. Namun, agaknya pengumpul cengkeh telah mendatangi pulau-pulau itu ribuan tahun sebelumnya. Jika keterangan ini dijadikan patokan masuknya Islam di Ternate, maka Islam di Ternate dibawa dan disebarkan oleh ulama Melayu Jawa. Tetapi menurut M. Soleh Putuhena yang didasarkan pada tradisi lisan masyarakat, pedagang Arab lah yang pertama kali memperkenalkan Islam di kawasan Maluku. Mereka adalah Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Amin, dan Syekh Umar.
Pada masa Zainal Abidin, inilah gelar Colonna diganti menjadi Sultan. Dengan begitu, Zainal Abidin merupakan penguasa Ternate pertama yang memakai gelar Sultan. Selain perubahan gelar, terjadi perubahan lain masa itu. Yang pertama, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan sejak itu menjadi kesultanan. Kedua, bentuk lembaga kesultanan yang baru yaitu Jolebe dan Bobato Akhirat. 15 ketiga menempatkan seorang sultan sebagai pembina agama Islam atau Amir ad-Din yang membawa jobole. Perubahan yang dilakukan Sultan Zainal Abidin ini berikutnya juga diikuti oleh kesultanan-kesultanan yang lain yang ada di Maluku Keraha. Dengan demikian, pengaruh Islam sudah sangat kuat pada masa Sultan Zainal Abidin. Islam juga memberikan keuntungan komersial kepada kerajaan sejak pedagang-pedagang Muslim Nusantara dan Arab serta Gujarat di Maluku memainkan peran, khususnya di Ternate dan daerah seberang lautnya. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku dan Sulawesi. Yang pertama yaitu Kerajaan Gorontalo. Baik sumber-sumber asing maupun sumber-sumber naskah-naskah kuno bahwa kehadiran agama Islam sudah ada sejak abad sebelum kedatangan Tome Pires. Karena ia mencari bahwa Makassar sudah melakukan hubungan perdagangan dengan Malaka, Kalimantan dan Siam. Akan tetapi Tome Pires itu lebih menitik beratkan kepada sebuah kerajaan di Sulawesi sebelum resmi memeluk agama Islam. Karena secara resmi kedua raja dari Goa dan Talo memeluk agama Islam pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Negara tersebut kaya akan beras putih dan juga bahan makanan lainnya, banyak daging dan juga banyak kapur barus hitam. Mengingat jaringan perdagangan dari Cina sudah lama, barang-barang berupa keramik juga diimpor dan hal itu juga dapat dibuktikan dengan banyaknya temuan keramik dari masa dinasti Sung dan dinasti Ming di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gorontalo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Luwu yang bersekutu dengan Wajo, daerah takluk Goa, menurut Hikayat Wajo, hanya kerajaan Bone yang masih tetap bertahan karena bantuan Wajo secara rahasia. Dalam penyerangan terhadap kerajaan Gorontalo, Karaeng Goa meninggal dan seorang lagi terbunuh pada sekitar tahun 1565. Kemudian kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut Perjanjian Tohum Poco. Barangkali terjadi tahun 1582. Akhirnya diadakan lagi perjanjian di Meru antara Bone dan Goa. Sejak kerajaan Goa resmi merupakan kerajaan bercorak Islam tahun 1605, Goa meluaskan politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk pada kerajaan Gorontalo, antara lain Wajo tanggal 10 Mei 1610 dan Bone tanggal 23 November 1611. Dan Jenurduyun berpendapat bahwa penaklukan terhadap kerajaan itu oleh Gorontalo itu dirasakan sebagai harkat dan derajat agama baru, yaitu Islam mendorong keruntuhan kerajaan yang memusuhi Gorontalo, membawa kerajaan Gorontalo kepada kekuasaan dengan cepat dan pasti daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu kerajaan Bone. Raja Bone atau Arung Pone Manurung Eri Matjang yang bergelar Mata Silompoe. Raja ini memerintah selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Mata Silompoe kawin dengan Manurung Eritoro yang bernama Teriawaru. Dari pernikahannya ini lahirlah satu orang anak, masing-masing lahirlah 5 orang anak, masing-masing bernama Laumasa, Patanawanua, Tanri Salogo, Waaratiga dan Isamatepa. Sejarah Sulawesi Selatan setelah Manurung Eri Matajang menjadi Raja Bone, barulah ketertiban keamanan dapat ditegakkan dan kesejahteraan rakyat dapat dikembalikan. Ditetapkannya Manurung sebagai Raja Bone, kemudian disusul pula pembentukan Dewan Penasehat Raja yang disebut Ade Pitue, yang artinya Dewan Hadat 7. Disebut Dewan Hadat 7 karena anggotanya terdiri dari 7 komunitas Wanua. Dengan bantuan Ade Pitue, Raja Bone I membuat peraturan
dan perundang-undangan bagi kerajaan. Raja Bone I menegakkan hukum dan adat istiadat untuk menegakkan ketertiban masyarakat. Selama pemerintahannya, Raja Bone mencapai tingkat kesejahteraan hidup makmur. Dan pada suatu hari, Raja Bone I atau Arungpone Mati Silompoe ini telah memangkat dengan cara git menghilang, entah kemana. Rakyat Bone menyebutnya Malanjang. Mencapai tingkat kesejahteraan hidup makmur, pada suatu hari Raja Bone I dan Arungpone Mata Silompoe ini telah memangkat dengan cara git menghilang entah kemana. Rakyat Bone menyebutnya Malajang. Meskipun demikian, kehendak Raja Goa, jalan damai tampaknya tidak berlaku bagi Bone. Bone bersama sekutunya tidak mempercayai penyebaran Islamnya yang dilakukan oleh kerajaan Goa. Menurut Bone, Goa tidak tulus menyebarkan Islam, melainkan bermotif politis. Asumsi itu tentu sangat beralasan, karena dalam sejarah sebelum masuknya Islam telah terjadi pertempuran-pertempuran dengan semua kerajaan yang ada di suku Sulawesi Selatan. Menurut mereka, ini adalah siasat Goa untuk menguasai seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan. Dalam sejarah sebelum masuknya Islam telah terjadi pertempuran-pertempuran dengan semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut mereka, ini adalah siasat Goa untuk menguasai seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan. Karena Bone menolak masuk Islam, akhirnya Goa menyerang Bone dengan kekuatan penuh. Terjadilah pertempuran yang sengit dalam sejarah. Bone dikenal dengan Musus Selenge atau Perang Pengislaman. Proses Islamisasi yang dilancarkan oleh Goa terhadap semua kerajaan di Sulawesi Selatan ialah dengan jalan politik ekspansi atau melalui tekanan politik, khususnya kerajaan Bone. Berhubungan serangan Goa yang mengarahkan pasukan dalam jumlah besar, sehingga pertahanan Bone jebol, dan Raja Bone yang ke-13 yaitu Lama Darema menyingkir ke daerah Larompong Luwu sepanjang yang sampai pada kita melalui keterangan-keterangan orang-orang Luwu dalam bingkisan yang ketiga. Kemudian Lama Daremeng ditawan dan selanjutnya dibawa ke Goa dan diasingkan di suatu tempat yang bernama Sarangan pada tahun 1644 Masehi. Setelah itu diangkatlah adiknya Lenten Riaji Tosen Rima sebagai Raja Bone ke-14 untuk melanjutkan perlawanan Bone terhadap Goa. Setelah ditawan beberapa tahun lamanya, Lama Darameng dibebaskan dan kembali ke Bone, tepatnya di daerah Bukaka. Di tempat inilah beliau wafat, sehingga digelar Lama Daremeng Raja Bone yang ke-12 Matinroe di Bukaka, yaitu Kerajaan Ternate. Pulau Gapi, kini Ternate, berdiri pada abad ke-13 yang beribu kota di Sampalu. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh momole atau kepala marga. Mereka lah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perampok, maka atas prakasar momole guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai Raja. Masyur Mulona adalah Raja Ternate pertama yang memerintahkan pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Sekalipun di berbagai literatur disebutkan bahwa ia adalah putra Jafar Shadiq, tidak ada keterangan jelas yang menyebutkan bahwa ia beragama Islam. Begitupun dengan beberapa raja-raja penerusnya di antara Kaicil Yamin, Kaicil Saile, Kamalu, Kaicil Negara Lampu, Patrasyara Malomo, dan Sida Arif Malomo.
Dengan demikian, pengaruh Islam sudah sangat kuat pada masa Sultan Zainal Abidin. Di pusat kekuasaan maupun pada struktur sosial politik, kerajaan Islam telah memainkan peran penting dalam mewujudkan loyalitas Bobato dengan melakukan sumpah setia kepada Sultan menurut tata cara Islam. Di sisi lain, Islam juga memberikan keuntungan komersial terhadap kerajaan sejak pedagang-pedagang Muslim Nusantara dan Arab, serta Gujarat di Maluku memainkan peran, khususnya di Ternate dan daerah seberang lautnya setelah berjuang mengembangkan Ternate sebagai sebuah kesultanan yang sangat memperhatikan ajaran Islam pada tahun 1500 Masehi. Sultan Zainal Abidin wafat, kemudian Kesultanan Ternate dipimpin oleh putranya Sultan Bayunala 1500 sampai 1522 Masehi, atau juga disebut Sultan Bayan Sirullah. Sultan Bayanullah dikenal sebagai sultan yang pandai, terpelajar, kesatria dan pedagang pada masa ini. Terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam rangka melanjutkan usaha yang ayahnya untuk menonjolkan bahwa Ternate merupakan kerajaan Islam. Kebijakannya dikenal sebagai sivilisasi Islam yang terdiri atas 3 bentuk, yaitu yang pertama, pembatasan poligami, kedua, larangan kumpul kebo dan pergundilan, ketiga, wanita diwajibkan berpakaian secara pantas dan memakai cidaku bagi laki-laki yang terlarang. Dalam sejarah Nusantara, penguasa dari Kesultanan Ternate pada abad ke-16 seperti Sultan Hairun dan Sultan Babullah dapat disejajarkan dengan para penguasa besar daerah lain di Nusantara, seperti Sultan Trenggono di Kesultanan Demak, Fathahillah di Kesultanan Banten, Sultan Alauddin di Aceh, dan Sultan Abdul Jalil di Johor. Kesultanan Ternate 1570 sampai 1610 Masehi juga menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Nusantara. Pada waktu itu, guru-guru agama banyak yang didatangkan dari Mekah dan telah menjalin hubungan erat dengan kerajaan Islam lain, terutama dengan Demak, Banten, dan Melayu. Selanjutnya yaitu Kerajaan Tidore. Berdasarkan silsilah raja pertamanya, Sahajati merupakan saudara masyhur Malomo, raja pertama kerajaan Ternate. Mereka adalah putra dari Ja'far Shadiq. Sebagaimana masyhur Malomo, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Sahajati menganut agama. Berbagai sumber justru menyebutkan bahwa Raja Ciryati atau Ciryatilah yang pertama kali masuk Islam. Sedangkan pendahulunya secara turun-menurun menganut kepercayaan yang dikenal dengan Simon, yaitu memuja roh-roh leluhur nenek moyang mereka. Raja Ciryati setelah masuk Islam diberi gelar Sultan Jamaluddin. Keislaman raja ini mempercepat proses islamisasi di kalangan rakyat Tidore dan juga didukung oleh aktivitas internal kerajaan yang lebih difokuskan untuk membangun madrasah-madrasah dan masjid-masjid sebagai sarana pendidikan dan ibadah rakyat Tidore. Selama masa pemerintahannya, Sultan ini berusaha mewujudkan 4 cita-cita politiknya, yaitu yang pertama, mempersatukan seluruh Kesultanan Tidore sebagai suatu kebulatan yang utuh. Kedua, memulihkan kembali 4 pilar kekuasaan Kesultanan Maluku. Ketiga, mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat Kesultanan Maluku. Keempat, mengenyahkan kekuasaan dan penjajahan asing dari Maluku. Keempat cita-cita itu walaupun tidak sepenuhnya berhasil diwujudkan oleh Sultan Kaichilnuku ini, tapi pada tahun 14 November 1805 Sultan Kaichilnuku wafat dalam usia 67 tahun. Sepeninggalnya, sultan-sultan penerusnya sering terlibat konflik dalam perebutan kekuasaan. Hal itu diperparah dengan adanya intervensi Belanda dalam setiap proses peralihan kepemimpinan di Kesultanan Tidore. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.